Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurul Atifa dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A1 nomor BP 221121-2013. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video tentang pernafasan normal dan masalah atau penyakit yang menyebabkan pernafasan tersebut menjadi tidak normal. Ini merupakan tugas dari mata kuliah dasar biomedik 1 dengan dosen pengampunya adalah Ibu Suci Masyaroh Nasution SST MKM. Terima kasih, selamat menyaksikan. Udah siap. Alhamdulillah, kayaknya tugas aku siap juga nih. Sama. Ini aku juga udah selesai bacanya. BTW tadi kamu ngerjain tugas apa, Kak? Kalau aku ini ngerjain tugas dasar ilmu komunikasi. Kalau kamu? Tadi tuh aku baca buku dasar biomedik tentang bab sistem pernafasan. Kayaknya seru tuh. Bisa nggak sih kamu kasih tahu ke aku tentang materi yang kamu pelajari tadi itu? Jadi tadi tuh aku belajar bab sistem pernafasan. Jadi aku terangin dikit aja ya. Oke. Jadi pernafasan atau bisa disebut juga dengan respirasi itu adalah proses penghirupan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Nah, proses ini nih terjadi di dalam darah manusia. Terus juga pada paru-paru yang normal, volume udara bisa mencapai 4.500 cc. Terus, jumlah udara yang masuk dan keluar dari dalam tubuh manusia setiap bernafas itu disebut dengan frekuensi pernafasan normal. Nah, frekuensi pernafasan normal pada manusia dewasa itu umumnya 12 sampai dengan 20 kali per menit. Ini juga tergantung pada umur seseorang. Gitu ya. Nah, berarti beda ya frekuensi pernafasan orang normal, orang dewasa, dan lansia itu? Bener banget, Fah. Jadi kalau pada bayi itu frekuensi pernafasan normalnya itu antara 30 sampai dengan 60 kali nafas per menit. Sedangkan pada kita remaja, umur kamu berapa sekarang? Aku 18. Nah, pada remaja kita seumuran 12 sampai 18 tahun, frekuensi pernafasan normalnya adalah 12 sampai 16 nafas per menit. Pada dewasa, tadi yang aku sebutin, dengan rentang usia 19 sampai 59 tahun, frekuensi pernafasan normalnya adalah 12 sampai 20 nafas per menit. Nah, sedangkan pada lansia itu usia lanjut 60 tahun ke atas, itu frekuensi pernafasan normalnya adalah 28 nafas per menit. Oh gitu, paham ya aku. Jadi frekuensi pernafasan normal tiap umur itu berbeda ya? Bener banget. Tapi ada nggak sih tanda-tanda pernafasan itu dikatakan normal? Ada loh tanda-tanda pernafasan kita tuh dikatakan normal. Nah, contoh tanda-tandanya yang pertama yaitu bernafas lambat dan teratur, terus udara dan masuk tuh keluarnya melalui hidung. Terus yang kedua, gerakan diafragma kita tuh lembut, tidak terlihat kesusahan gitu loh. Terus yang ketiga, prosesnya tuh berjalan dengan tenang, tidak terengah-rengah kita bernafasnya, tidak mendesah, terus juga tidak ada inhalasi dan ekspirasi yang mendalam. Terus juga tidak ada suara mengi yang keluar gitu. Tidak ada mengi? Iya, bener banget. Suara mengi ini suara yang terdengar seperti siulan yang lirih itu nggak sih? Nah iya, bener banget loh. Tapi di sekitar kamu ada nggak sih orang bernafas terus dia nafas tuh keluar suara mengi gitu? Kayaknya ada sih, tetangga aku namanya itu Pak Muhammad. Bapak itu dia perokok berat, tapi dia juga menderita namanya penyakitnya itu sleep apnea. Mengi sama sleep apnea ini ada kaitannya nggak sih? Ada loh hubungan antara suara mengi dengan sleep apnea ini. Nah, suara mengi ini timbul bukan karena tanpa alasan. Biasanya itu timbul karena beberapa ada penyakit gitu dalam tubuh kita. Contohnya itu sleep apnea ini. Tapi sleep apnea itu apa sih? Soalnya aku kayak baru pertama kali dengar gitu loh. Jadi sleep apnea ini adalah gangguan tidur yang menyebabkan pernafasan seseorang tuh terhenti selama beberapa kali saat seseorang itu tertidur ya. Contohnya penderita sleep apnea ini dapat berhenti bernafas sekitar 10 detik selama ratusan kali saat dia tuh tertidur. Kondisi ini dapat ditandai dengan mengorok saat tidur, terus juga tetap mengantuk walaupun kita tuh udah tidur dalam waktu yang lama. Terus juga sleep apnea ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu faktornya obstructive sleep apnea. Nah, obstructive sleep apnea ini terjadi ketika otot di belakang tenggorokan itu tuh terlalu rileks. Contohnya tuh lidah tertelan gitu loh istilahnya. Terus yang kedua, central sleep apnea. Central sleep apnea ini terjadi ketika otak tidak dapat mengirimkan sinyal kepada otot sistem pernafasan, sehingga pernafasan kita ini
pernafasan seseorang itu tuh bisa dapat berhenti sebentar gitu-gitu loh, ada masalah. Terus nah yang ketiga itu tuh ada kompleks sleep apnea. Kompleks sleep apnea ini jenis ini merupakan gabungan dari yang aku sebutin tadi, obstruktif dengan central sleep apnea. Oh, Begitu. mulai paham nih aku. Tapi faktor risiko sleep apnea ini apa aja sih dia? Faktor risiko sleep apnea ini ya, mungkin sleep apnea ini tuh bisa terjadi pada setiap orang, bahkan anak-anak. Ya, jadi tapi faktor resiko itu bisa terjadi pada beberapa orang memiliki ciri-ciri faktor resiko. Contohnya yang pertama itu tuh berjenis kelamin laki-laki. Terus yang kedua berusia 40 tahun ke atas. Yang ketiga tuh memiliki amandel dan lidah yang besar serta rahang yang kecil. Yang keempat terdapat hambatan di hidung akibat tulang hidung yang bengkok. Terus juga memiliki alergi dan juga gangguan sinus. Terus juga mengonsumsi minuman beralkohol atau kecanduan gitu alkohol. Terus juga mengonsumsi obat tidur dan merokok itu tuh juga merupakan faktor resiko terserang penyakit sleep apnea. Kamu tadi ada merokok ya? Iya, benar. Mungkin Pak Mamat itu terkena penyakit ini karena faktor resikonya yang seorang perokok berat kali. Pak Mamat ini tetangga kamu tadi? Iya, tetangga aku tadi loh. Dia tuh perokok berat banget pokoknya. Nah, terus penyakit ini bikin pernafasan kita jadi nggak normal ya? Ya, benar banget loh, Fah. Kondisi ini sangat berbahaya karena menyebabkan tubuh kita tuh kekurangan oksigen, terus juga menimbulkan keluhan sesak nafas pada saat malam hari. Itulah menyebabkan sleep apnea ini menyebabkan pernafasan kita tuh menjadi tidak normal gitu. Kalau untuk pengobatannya gimana ya, Din? Soalnya tetangga aku tuh kayak jarang banget ke rumah sakit. Oh, Pak Mamat tuh jarang ke rumah sakit. Iya. Jadi pengobatan sleep apnea ini itu tuh tergantung pada kondisi penyakit yang diderita, apakah udah parah atau belum. Kata kamu tadi kan dia jarang ke rumah sakit. Iya. Nah, biasanya sleep apnea yang belum parah itu bisa diobati secara mandiri. Nah, contohnya dengan menurunkan berat badan, berhenti merokok, terus juga berhenti minum alkohol, terus juga kita tuh bisa mengganti posisi tidur menjadi miring atau tengkurap. Selain itu, jika kondisi sleep apnea ini udah parah terus nggak bisa diobati lagi secara mandiri di rumah, kita bisa melakukan tindakan medis. Contohnya yaitu dengan terapi khusus. Terapi khusus. Nama terapi itu kayak terapi CPAP. Jadi, alat ini digunakan untuk meniupkan udara langsung kepada masker yang menutupi hidung dan mulut penderita sleep apnea saat tidur. Tujuan terapi CPAP ini adalah untuk mencegah tenggorokan menutup dan meredakan gejala-gejala yang muncul seperti mengorok tadi. Terus selain tindakan medis terapi khusus tadi, kita juga bisa melakukan tindakan medis yaitu operasi. Nah, operasi ini dilakukan untuk menangani sleep apnea yang akan disesuaikan dengan penyebab utama apnea tidur pada pasien. Begitu, Fah. Oh, begitu ya. Wah, seru banget nih pembahasan kita kali ini. Bener banget Ya, sih. dengan kamu ngasih tahu ke aku bisa tahu banyak pembahasan tentang bagaimana sistem pernafasan dan bagaimana penyakitnya. Dan juga aku bisa tahu tuh pernafasan normal, pernafasan nggak normal itu bagaimana. Iya, bener banget. BTW aku bentar lagi ada rapat organisasi nih. Aku duluan nggak apa-apa kan ya perginya? Kita bareng aja nggak apa-apa kan? Soalnya kan aku udah siap nih tugasnya. Jadi kita bisa gitu. bareng. Oke, iya barengan.